Ibu yang telah antusias, yang semangat dalam menyambut hari peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ibu-ibu setiap tahunnya kita ke rumahnya tok. Assalamualaikum Bu, ada sumbangan ke Maulid. Ya alhamdulillah dengan antusiasnya, kalau mau kantong, mau cek kantong, terus memberikan sumbangannya. Alhamdulillah, terima kasih. Dan alhamdulillah pula kepada donatur kita yang mana mereka telah memberikan sumbangsihnya, baik itu dana maupun berupa snack, makanan, apa segala macam. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ucapkan kepada warga masyarakat Kebun sebelumnya dengarkan diceritakan. Tenang ya Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Salatu wassalamu ala man la nabiyya wahda. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Yang saya muliakan Habib Muhsin bin Abdul Al-Alata, alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kita doakan Habib kita, semoga kedatangan beliau di tempat kita ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi نبي الهدى لا تنساني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء مذنب
صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه. Saya doain yang jawab salamnya kencang balik dari sini ke beli mobil. Mobil-mobilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhiruhu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ilahi Rabbi anta maqsudi wa ridhaka maghdubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa illa syada ja'alal husna sahla. Amin. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun hiya hatta la ilma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya Allah, illa ma 'allamtana ya Rahman, illa ma 'allamtana ya Rahim. 'Allimna bi hikmatika wa maghfiratika ya Rabbal. Nah, antang dia bisa cuma. Muhtaram segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, wabil khusus guru kita yang sedang di perjalanan Al Habib Muhsin bin Abdullah. Allah kita doakan beliau sehat dan panjang umurnya. Juga yang saya hormati Ustaz Darsim selaku wasilah beliau terhadir di sini, ketua panitia Bapak Basuki Dengnai, kita doakan beliau sehat badan panjang umur. Yang saya hormati ketua masjid Pak Ali Malusi, kita doain sehat badan panjang umurnya. Yang saya hormati Ustadz Lukman, Pak Haji Ramli, juga Bapak Alung selaku tokoh masyarakat, insya Allah kita doain sehat badan panjang umurnya. Banyak amat namanya ini ya. Juga yang saya hormati Bapak RT. Mana RT-nya? Mana RT? RT-nya ngaji ya. Alhamdulillah, doain Pak RT 16 Bapak Aliuddin, karena beliau demen ngaji, demen maulid. Doain RT yang demen ngaji diangkat derajatnya oleh Allah. Doain Pak RT 16 diangkat derajatnya dari Pak RT 17. Itu mah pindah yang diangkat. Yang saya hormati Bapak RW 17, kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur. Juga tim hadrah, kita doain mudah-mudahan tim hadrah ini Allah angkat derajatnya juga. Mudah-mudahan tim hadrah banyak undangannya. Amin. 60 hari 60 malam tanpa henti. Insya Allah tangannya bengok. Di sini memperingati peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad. Insya Allah kalau ada satu tempat di situ dibacakan Maulid, itu dibacakan Quran, pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pulang dari sini kita membawa barokah. Mudah-mudahan yang lagi susah Allah angkat susahnya. Mudah-mudahan yang anaknya nakal dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Tuhan ibu-ibu yang lakinya lagi nyari rizki berkah Maulid, lakinya banyak rizkinya. Bisa ngebeliin ibu-ibu gelang emas yang kanan 20 gram, yang kiri 30 gram, cincinnya 10 gram, 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 10 jari.
kalungnya 70 gram, gandulnya 90 gram, antingnya 5 kilo, jeble congenya keluar. Kemudian yang di akhirat kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad di bawah barisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua kenikmatan ini tidak akan mungkin didapat kecuali orang yang memiliki mahabbah besar kepada baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad, bisa datang ke tanah suci, amin. Bisa pergi umroh ataupun haji. Saya mau tanya orang Muara Baru pengen umroh, yang pengen umroh angkat tangannya, punya duitnya, ngapain angkat tangan? Tapi tenang Bapak Ibu, kata guru-guru kita, habaib, ada haji umroh li nasib, untuk nasib siapa tahu ada nasib walaupun nggak punya duit, benar. Makanya kalau ada orang yang pengen datang ke Masjid Nabawi ziarah ke makam Nabi, perbanyak baca qasidah yang thayyibah ya jawab ya wal hawa wal hawa. Kenapa disebut ya Thayyibah? Dulu itu Madinah namanya Thayyibah Munawwarah, sekarang Madinah Al-Munawwarah. Wal hawa nadana, angin kota Madinah insya Allah manggil kita bagi siapapun yang sering membaca qasidah tersebut. Siapapun yang setiap hari baca qasidah ini sebelum meninggal dunia insya Allah dapat rezeki bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Dia lebih paten, ditambah lagi setiap sholat agar magnet ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Apa doanya? Setiap habis sholat baca doa melihat Ka'bah. Hafal doanya? Kau hafal doanya? Bu hafal doanya? Yang kagak hafal kita doa bareng-bareng. Yuk ikuti, mudah-mudahan ada magnet ke Baitullah dan tanah haram. Amin. Allahumma zid hadal baita takriman wa tashrifan wa mahabbatan wa zid. Kita sambil sambut. Jangan di sini. Yang pengen ke Baitullah kita angkat tangan. Ya Allahumma zid hadzal baita takriman wa tashrifan wa mahabbatan wa zid
liman syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu takriman wa tashrifan wa ta'ziman wa birran. Hafal nggak? Ya gimana mau umroh? Kalau kagak apa boleh pakai bahasa Indonesia. Angkat tangannya yang tinggi, yo. Jangan tinggi-tinggi tombol ketek nanti. Ya yang tinggi bu, angkat tangannya. Ya Allah, semuanya, maksudnya semuanya ngikutin. Ya Allah, berikan saya rezeki ke tanah suci. Jika tidak ada rezeki ke tanah suci, berikan saya dan keluarga rezeki ke tanah abang. Insya Allah bisa beli baju. Lu ngapain tebak dong? Alhamdulillah, siapapun yang cinta dengan kelahiran Nabi pasti merayakan Maulid. Siapapun di Australia yang cinta Nabi pasti merayakan Maulid. Di luar negeri, mau di Sulawesi, di Kalimantan, siapapun yang senang dengan kelahiran Nabi pasti merayakan Maulid. Cuma satu makhluk Allah yang tidak senang dengan kelahiran Nabi, yaitu setan atau iblis. Siapa? Setan. Ulangi, siapa? Yang tidak senang dengan kelahiran Nabi adalah iblis. Ulangi, yang tidak senang dengan kelahiran Nabi adalah setan. Setan. Bahkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah daripada Ibnu Katsir ada sebuah qaul daripada Imam Baqi bin Makhlad, inna iblis ranna arba'a rannati. Iblis dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat cuma nangis 4 kali. Tong lu nangis tiap hari berapa kali? Banyak amat. Iblis dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nangisnya cuma 4 kali. Hina lu'ina, ketika dilaknat oleh Allah gak mau sujud sama Nabi Adam. Wa hina uqriba, ketika iblis diturunkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa hina unzilatil Fatihah, ketika iblis mendengar surat Al-Fatihah diturunkan, iblis nangis, iblis gak senang. Wa hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika iblis mendengar Nabi Muhammad dilahirkan, iblis nangis, iblis gak senang. Jadi kalau ada orang Jakarta kah dia, orang Tangerang kah dia, orang Bandung kah dia, orang Indonesia kah dia yang tidak senang boleh, berarti orang tersebut adalah setan. Paham? Yang mengharam-haramin Maulid adalah setan. Betul. Yang membubarin Maulid pada saat Covid adalah polisi. 2 tahun saya nganggur, Pak, gara-gara corona. Makanya sampai sekarang saya enak sama corona. Jadwal saya hilang semua. Alhamdulillah kemarin jadwal numpuk lagi, pagi siang malam padat lagi, sampai dompet saya nggak bisa ditaruh ini, rusak dompetnya. Makanya siapapun yang demen Maulid, yang demen Nabi pasti merayakan Maulid. Ada yang pakai pencerah, ada yang pakai liungan doang, ada yang baca Maulid doang, ada yang it'amud doang, bagi-bagi makanan kalau di Banten. Ada yang baca Maulid Sintudurar, ada yang Maulid Burda, ada yang Maulid Dibai, ada yang Maulid Berjanji, ada yang Maulid Ya Ulami. Yang baca Maulid Sintudurar pakai mahalul qiyamnya beda. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib alaika salawat.
nabi salam alaika ya rasul alaika ya habib alaika ya rasulullah kalau di kampung Usman di Banten mah bacanya maulid berdiri al-jannah kemahin muasatul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim biasa kalau di bulan mah yang mimpin ma'alul qiyam yang mimpin marhabaannya KPU bulannya apa? Yang kencang yang kuat ada panjangan dong ulangi lagi KPU biasa kalau di Banten yang mimpin alias KPU. Apa itu KPU? Kepala Penumbukan alias ahli. Di sana yang mimpin aliasnya beda, hati-hati. Nonono ayah Muhammad nonono ayah wajah nonono ayah Muhammad nonono ayah wajah marhaba dia marhaba ya noy marhaba marhaba wajaba syukur alayna yang penting akhir alhamdulillah di sini mah yang itu marhaban anaknya. Tapi apapun maulidnya siapapun yang mimpin itu tanda cinta kepada Nabi Muhammad. Adik-adik jangan ribut. Kalau nggak ribut ustaz sulap nanti. Ini. Cari bawain alat dulu. Ustaz bawain rantai. Jadi kalau yang ribut dirantai. Serius. Malah pisau. Ya, itu begitu bocah. Oh ya, dikira bohong kalau begitu. Nah, itu bocah kalau sampai begitu berantem dulu ya, bisa. Ini kalau mau ngaji ya pakai batin. Ini sudah mulai. Siap tenang, siap tenang. Ya nanti kan Habib juga nerangin. Nanti masa berisik pas Habib ceramah. Lanjut. Biasa di sini mah alhamdulillah yang marhabaan anak-anak muda. Siapa tadi yang ngomong? Iya. Ini biasa kalau yang azan siapa di sini? Yang tarhim. Yang sandal. Makanya nih Pak, mohon maaf nih, walaupun dimanapun musola kasih kesempatan anak kecil biar sholawatan habis azan. Bisa sholawatan? Oke, sekarang mak sholawat ibil qulub apa dia? Allahumma sholli ala sholawatan Muhammadin wa dawa wa afiyatil abada wa nuril wa biya'iha wa ala salawatan yang ditanya pasti apa? Kenapa? Ini generasi penerus insya Allah. Ditanya salawatan apa ya? Allahul kafi kafi kafinal alhamdulillah kafi kulli kafi kafanal
wa ni'mal. Alhamdulillah. Itu selawatan anaknya Pak. Babenya beda. Itu anaknya, babenya beda lagi. Pagi-pagi ngopi, siang-siang, malam-malam lagi nongkrong, lagi TV, lagi kumpul, lagi WC, isinya dia isi kopi. Alhamdulillah, kita kumpul sini merayakan Maulid. Ini adalah tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu ada orang Baduy nanya sama Nabi, ya Rasulullah, maka sa'a ya Rasulullah, kapan kiamat akan terjadi? Lalu Rasul nanya, ma'a'adatala, kamu nanya kiamat, persiapan kamu apa? Saya sholat masih biasa ya Rasul, puasa belum tentu diterima ya Rasul, sedekah pun gak banyak ya Rasul. Tapi ketika saya ditanya persiapan saya hari kiamat apa? Ana ahabbu ilallah wa rasuli, saya lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada cinta apapun yang mampu menandingi kecintaan saya kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada manusia siapapun yang mampu menandingi cinta saya kepada Allah dan Rasulnya. Apa jawab Nabi? Anta ma'aman ahab, kamu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Kemudian ya Rasul, jika ada umatmu mahabbah kepadamu, cinta kepadamu, walam yalqaq, belum pernah berjumpa denganmu, tapi cintanya luar biasa kepadamu, apa yang akan mereka dapatkan? Almar'u ma'aman ahab, manusia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kalau kita cinta sama Nabi, kelak di akhirat akan bersama baginda Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi, cinta. Tapi Ustadz kemarin buka HP di Instagram, ada perempuan cintanya sama si Rehan. Begitu sulit menjaga Rehan, karena Rehan itu muda. Itu perempuan nanti di akhirat sama si Rehan. Kalau Rehan masuk neraka, harusnya kita tiap hari gombal sama Nabi. Anta syamsun anta, anta nurun fawqa, anta iksiru, anta miskusuduri. Itu sholawat yang kita baca itu adalah gombalan kepada Nabi Muhammad. Kalau kita melupakan sholawat, berarti melupakan curahan hati kita kepada Sayyidina Muhammad. Ini mah pacar tiap hari tiap malam ngegombal, tapi ke Nabi Muhammad lupa ngegombal, betul? Ketemu pacar dia ngegombal, sayang, bapak kamu tukang cilok ya. Kok tahu? Karena kamu telah mencolok-colok hatiku. Besoknya ngegombal lagi dia, sayang, bapak kamu diabetes ya. Kok tahu? Karena kamu manis di hatiku. Makanya di momen Maulid kita banyak nyanjung kepada Nabi Muhammad, wabil khusus sholawat ama Nabi Muhammad. Makanya rugi kata Syekh Al-Mutawali Asy'arawi menyatakan, beliau ini mujaddid, hafal ratusan ribu hadis sama sanad-sanadnya, menyatakan siapapun umat Islam yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dia menyatakan Allah Tuhannya, Nabi Muhammad nabinya, dari lahir sampai meninggal dunia belum pernah mimpi ketemu Nabi, maka ini orang sungguh orang yang sangat rugi. Naudzubillah min. Jadi mimpi Nabi itu keajaiban, tapi jangan kita ngarep. Yang kita harapkan cuma mahabbah, bukan mengharapkan dunia, bukan mengharapkan uang dan lain sebagainya. Di setiap mahalul qiyam itu dibaca sebuah kalimat, mar'a wajhaka ya sa'ad ya karimal, mar'a wajhaka
akhirat insya. Dulu ada satu Syekh Al-Imam Al-Bushiri punya penyakit stroke, malam mimpi ketemu Nabi Muhammad, diberikan burdahnya Nabi atau sorbannya Nabi, diusap ke wajah Imam Al-Bushiri. Ketika bangun Imam Al-Bushiri langsung sembuh daripada stroke-nya. Hebatnya mimpi ketemu baginda Nabi Muhammad. Makanya saya mau tanya orang muara baru, pengen gak mimpi Nabi? Mimpi Nabi gak gampang, kecuali yang mahabbahnya tinggi, yang mensucikan hati, yang memanjakan pandangan. Insya Allah bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad. Tapi jangan putus asa, kita harus terus berusaha agar bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad. Iya. Sampai Imam Bushiri sembuh dari stroke, langsung ada kitab Maulid Burdah yang biasa sholawatan dibaca setiap pengajian, yang kalimatnya dibaca setiap halaqah, setiap maulid, setiap apa haflah, yang kalimatnya tidak asing buat kita. Dikarang satu syair indah untuk pujian Nabi Al-Imam Bushiri. Maulaya sholli ala Nabi kalimat faqan nabi nafi khalqin wa fi khulqin wa lam yakanu fi ilmin wa la karam. Saya kalau lagi cinta Nabi mohon jangan ngobrol. Cinta Nabi Muhammad itu abyadul launi musyarraban bil hamratin. Nabi Muhammad itu punya kulit putih kemerah-merahan, kulitnya putih kemerah-merahan. Jadi kalau malam ka'annal badru fi tamam, seperti bulan purnama yang sempurna. Jadi kalau Nabi lewat malam hari itu wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Kulitnya abyadul launi musyarraban bi hamratin. Kulitnya putih kemerah-merahan. Coba lihat kulit kita masing-masing. Nah, lihat. Lihat apa warnanya. Beda-beda warna kita. Kalau kita mah di garuk-garuk kebul bu ya, memang rada kebul. Tapi Nabi Muhammad mah putih, kemerah-merahan, cakep, bercahaya. Kalau kita pengen putih kadang-kadang pakai sisa wangi. Kalau keset pakai sabun sereh. Mohon maaf Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu luar biasa. Bahkan ayahnya itu Said Abdullah, kalau malam hari pun wajahnya bercahaya menurut riwayat. Bahkan pada saat itu ayahnya saja menjadi lelaki tertampan di masa itu. Masya Allah, apalagi Nabi Muhammad. Betul. Disyairkan oleh ulama-ulama kita, yang mana kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan
السرج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا رسول الله سلام عليك يا ربي أنت سيدي رحمة العالمين يا وحيد الجود والكرم كل بيت أنت ساكن ليس محتاجا إلى سرج. Setiap rumah yang disinggahi oleh Nabi laisa muhtajan ila sururi, gak perlu cahaya, gak perlu lampu, gak perlu api untuk menerangi rumah tersebut. Cukup dengan cahaya kulit Nabi Muhammad mampu menerangi setiap rumah yang gelap. Itu hebatnya kulit dari Nabi Muhammad. Mau diamalin amalannya Bapak Ibu? Dengarin dan simak. Di dalam kitab Tabaqatus Syadziliyah Al-Kubra yang dikarang oleh Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad Al-Qasim, halaman 124-125, bercerita seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Mawahhab Asy-Syadzili At-Tunisi. Thariqahnya Syadziliyah dari negara Tunisia, bercerita ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Bercerita beliau dalam kitab Tabaqatus Syadziliyah Al-Kubra yang dikarang oleh Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad Al-Qasim. Syekh Abdul Mawahhab Asy-Syadzili At-Tunisi bercerita ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Faqala li, Nabi Muhammad berkata kepada saya, ya Abdul Mawahhab, wahai Abdul Mawahhab, qul inda naum, katakan kalau mau tidur, ucapkan kalau mau tidur, baca dan amalkan kalau mau tidur. Apa yang harus saya baca ya Rasul? A'udzu billahi minasyaitonir rajim khamsan, a'udzu billahi 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim khamsan, bismillah 5. Ulangi a'udzu billah berapa kali? Semua yang kompak a'udzu billah berapa kali? 5. Bismillah berapa kali? 5. Kemudian baca Allahumma bihaqqi Muhammadin ari wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad, perlihatkan saya wajah indah Nabi Muhammad halan pada malam ini di dalam mimpi saya, wa ma'alan, dan nanti hari kiamat kita bisa menatap wajah Nabi Muhammad di bawah barisan Nabi Muhammad, dan insya Allah masuk surga sama Nabi Muhammad. Ini kalimat sepele tapi manfaatnya sampai hari kiamat. Kita ngaku jadi umat Nabi tapi Nabi ngakuin ya kita umatnya. Itu yang jadi masalah. Amalin doa ini Bapak Ibu. Kemudian Syekh Abdul Mawahhab Asy-Syadzili At-Tunisi nanya sama Nabi, ya Rasul, jika umatmu tiap malam baca doa ini, maafkan kepadamu untuk mengamalkan sunnahmu, kemudian zikir sholat baca doa ini, apa yang akan kami dapatkan ya Rasul? Fa'ana ati ilaik, saya akan datang ke dalam mimpi orang tersebut. Insya hafal doanya, hafal. Coba kamu dibilang berapa kali? Ikhtiar, walaupun susah tetap ikhtiar. Bismillah berapa kali? 5. Kemudian baca Allahumma baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau udah tahu banyak mengikutin aja ya. Allahumma bihaqqi Muhammadin alihi wajah Muhammadin halan wa ma'alan. Hafal. Ini 2 kali lagi ya. Allahumma bihaqqi Muhammadin alihi wajah Muhammadin halan wa ma'alan. Hafal. Ulangi. Hafal kok. Allahumma bihaqqi Muhammadin alihi wajah Muhammadin halan wa ma'alan. Pakai hamzah bukan, jangan wa ma'alan, wa ma'alan ya. Apa? Ya.
Sekali lagi, Allahumma bihaqqi Muhammadin harini wajah Muhammadin halan wa ma'alan. Hafal dong. Hafal nggak? Boleh apa? Coba ini yang menegondasi Bang Yamet. Kalau Arti moci Bang Ara. Anak siapa ini Bo? Boleh nggak Bo nyanyi gituan anak kita? Boleh nggak? Kalau selawatan boleh? Ibu nyanyi gitu boleh? Jangan. Bisa teliti biar paham buat kalian. Balikin lo Tom. Ini terakhir nih, saya mau nasihatin lo. Kemarin Desember Ustadz diundang sama teman ziarah untuk ngisi acara di Jepang. Alhamdulillah Tom, Ustadz walaupun orang kampung dakwah sampai luar negeri. Dan Taiwan pernah, Eropa pernah. Tinggal dicek aja di YouTube. Di TV alhamdulillah kemarin habis dilihat TV. Nih Bu, Pak, mohon maaf, teman saya ngirim satu video yang mengakomodasi, yang Ustaz itu lagu viral yang di Indonesia. Emang kenapa? Sampai nama antum di ceramah jangan sampai umat Islam nyanyi lagu itu, apalagi anak-anak kecil. Miris ya Ustaz. Emang kenapa? Tangan sama antum, saya tanya ke teman-teman yang lain di sini di Jepang. Masya Allah, saya kaget Ustaz. Emang apa artinya? Yang bete kudasai itu bahasa Jepangnya yang bete kudasai. Artinya apa? Aduh jangan Positif apa negatif Bu? Ara emoji artinya apa? Aduh enak. Positif apa negatif? Sampai nama antum di ceramah Ustaz, anak-anak kita nggak boleh nyanyi lagu kayak gitu. Emang kenapa? Yang bete kudasai, ara emoji adalah kalimat yang sering diucapkan oleh bintang-bintang porno di sini. Mampus ya. Nggak boleh nyanyi yang metekondasi Bang Yamet masih nyanyi aja loh Pak. Yang waduh anak siapa ya. Asli saya berdua boleh Banser sini ya, satu orang mana Banser betul ya siapa ya boleh Bang Banser nih digeser dulu biar kelihatan. Tolong ya. Woshi. Ya. Duduk. Lanjutnya nih. Saya boleh dibantu duduk. Asli nggak? Boleh dicek asli. Dicek dulu, ini asli semua. Dong, mau cek dong. Gak percaya ya. Udah satu aja, udah nggak usah rumah ya. Aku tahu ada telur merah warnanya. Hijau ini Bang. Ini asli ya, Bu ya. Saya boleh kembali mati. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Semua duduk. Ini anggap hidup kita banyak rantai. Di dunia ada rantai. Rantai dunia apa? Anak nakal rantai. Punya utang rantai. Laki kawin lagi rantai. Ujung biar kencang. Satu lagi. Ya. Di akhirat ada rantai. Dengerin. Di dunia ada rantai, di akhirat ada rantai. Cuma satu yang bisa nyelamatin rantai dunia akhirat,
cinta kepada Allah dengan sholat, cinta sama Nabi dengan baca sholat, salawat, cinta diri sendiri baca Quran, cinta sesama dengan banyak sedekah. Ya. Di akhirat ada azab kubur, ada di barzakh ada azab kubur, ada di neraka ada azab di neraka, di mizan di mahsyar juga kita pasti kesulitan. Yang bisa nyelamatin kita rantai dunia akhirat, cinta pada Allah dengan sholat, cinta kepada Nabi dengan sholawat, cinta diri sendiri dengan baca Quran, cinta sama dengan banyak sedekah. Bantu acara maulid, sedekah kepada para fuqara dan masakin yatim, insya Allah. Sudah? Masih ada yang lewat? Saya belum. Ini asli ya? Bisa keluar nggak? Secara logika. Coba. Ya, nanti gantian ya. Ya bisa nggak? Enggak kan berarti. Ya, kalau bisa nggak takut. Boleh ada yang punya sarung atau sorban? Sorban saya nggak apa-apa. Dilipat dua. Ini sorban keramat ini. Oh, keramat itu. Ada atas sama. Kayak di Jauhur juga ya. Itu mendompet. Kalau kita cinta sama Allah sama Nabi, mau sehebat apapun rantai dunia akhirat, insya Allah bisa dibuka. Ya. Tutup saja. Kalau cinta sama Allah, Nabi insya Allah bisa lepas. Ya. Satu lagi di mana? Tuh. Dibuka lagi. Ya. Itulah hebatan cinta pada Allah dan sholat, cinta Nabi dan sholawat, kita dengan membaca Quran, kita sesama dengan bersedekah. Tutup lagi. Agak cepat. Oke. Kan saya bilang, nggak apa-apa kalau mau nyoba, nggak apa-apa. Kalau mau nyoba nggak apa-apa. Kalau yang nggak mau nyoba nggak apa-apa. Kemarin ada panitia, bukan lagi. Kemarin ada panitia, udah sih coba, udah gitu nggak bisa keluar saya tinggal. Ada kemarin ini bawa borgol 5 set borgol, ada percaya itu lagi tangan satunya ya, atau kalau misalnya ini apa, kalau misalnya kita cinta sama Allah dengan sholat, cinta dengan Nabi dengan sholawat, cinta diri sendiri dengan baca Quran, insya Allah mau bilang saya kata apapun. Saya Nabi Muhammad, Sallu ala Nabi Muhammad, Sallu ala Nabi Muhammad.
Alhamdulillah, Alhamdulillah al-qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-maqsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala maduh azuma syanuh, khalaqal khalqal hikmah, wa tawa 'alaiha ilmah, wa basata lahu min fa'idil minnati ma jarat bihi bi aqdarihil qismah. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh tokoh masyarakat, wabil khusus ustadz kita, kiai kita yang jauh-jauh datang dari Banten untuk memberikan, menerangkan, mendakwahkan kepada kita tentang ilmu, yang mengajak kita kepada cinta kepada Allah, mengajak kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni guru kita Kiai Haji Hafidz As-Saifi. Kita berdoa untuk beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kesehatannya, diberkahkan urusannya, dilancarkan segala macam masalahnya. Amin amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, duduknya kita pada malam hari ini biniyatin salihah, dengan niat yang baik, yakni dengan niat untuk memperingati hari kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Allah Ta'ala berikan rahmat seorang hamba, walaupun dia banyak maksiatnya, akan tetapi dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belumlah sempurna keimanan di antara kamu, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum aku, kata Rasul, lebih engkau cintai daripada kecintaanmu kepada keluargamu, kecintaanmu terhadap orang tuamu, anak-anakmu, wan nas ajma'in, bahkan manusia seluruhnya. Ada satu kisah di dalam Maulid Ad-Diba ini yang menceritakan tentang keberuntungan kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ibu-ibu mau pada dengar nggak ceritanya? Masih nggak? Ya udah, ini karena udah malam, nih satu cerita. Habis itu kita berdoa dan habis itu kita makan. Makannya dengan makan apa dia? Ada ya, aman ya buat perut ya. Masanya lapar bukan yang ibu-ibu aja, termasuk Habib juga lapar bu. Dan dari Pak Maghrib dari Dinci Bubur, tahan kesini macet luar biasa, 1 jam perjalanan, belum makan belum apa, rongan. Di dalam Maulid Ad-Diba ini diceritakan al-haditsus tsani an Atha' ibn Yasar an Ka'ab bin Ahbar qala 'allamani Abi Tawrata illa sifran wahidan kana yahtimuhu
yudkhiluhu wa yudkhiluhu sunduk. Diceritakan dari Atha ibn Yasar yang didapat dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar adalah seorang yang beriman kepada Rasulullah SAW dari kalangan tabi'in, yang mana beliau menceritakan silsilah atau riwayat berimannya kepada Rasulullah SAW dengan qala allamani. Beliau menceritakan bahwasanya allamani abi Taurata, ayahku telah mengajarkanku tentang pengetahuan tentang kitab Taurat. Namanya ayahnya Ka'ab al-Ahbar, seorang Arab Yahudi. Robi Yahudi. Tahu nggak Robinya Yahudi, Bu? Robi itu pendeta. Robi itu pemimpin orang-orang yang Yahudi, yang mana mengajarkan kepada Ka'ab al-Ahbar pengetahuannya tentang kitab Taurat. Semuanya diajarkan oleh ayahnya kepada Ka'ab al-Ahbar ini demi mendidik Ka'ab al-Ahbar supaya bisa meneruskan menjadi Rabi Yahudi. Kemudian falamma mata abi fatahtuhu, kecuali ada satu lembaran kitab Taurat yang disembunyikan oleh ayahku, kata Ka'ab al-Ahbar, yang mana kitab tersebut yudkhiluhu sunduk, disembunyikan dan dimasukkan ke peti. Falamma mata abi fatahtuhu, maka ketika ayahku meninggal dunia, kata Ka'ab al-Ahbar, aku penasaran dan coba membuka peti tersebut. Fa'idha fihi, maka aku terkaget-kaget karena yang ada di dalam peti tersebut kira-kira apa, Bu? Ada peti, ada peti, dibuka bikin kaget. Apa kira-kira, Bu, isinya, Bu? Hah? Emas. Hah? Kalung 5 kilo. Dah berat banget, Bu, kalung 5 kilo. Isinya emas, gak kaget, Bu, udah biasa, harta karun namanya. Peti dibuka, ngagetin, isinya bon-bonan utang. Dia kaget, langsung deg-degan, Bu. Allah, kalau emas girang kita, bukan kaget ya. Fa'idha fihi, maka Ka'ab al-Ahbar ini terkaget-kaget karena apa? Di dalam peti tersebut berisi satu lembaran kitab Taurat yang menceritakan tentang Nabi akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah, yang dilahirkan di kota Mekah, wa hijratuhu bil Madinah, dan hijrahnya di kota Madinah, wa sultanuhu bi Syam, dan kerajaannya menguasai negara Syam. Yaqusu sya'aruhu wa yatazilu awsatahu, yang akan memotong rambutnya dan bersarung di perutnya. Wa yakunu khairal anbiya'i wa ummatu khairal umam, dan Nabi tersebut, Nabi akhir zaman tersebut akan menjadi sebaik-baiknya Nabi, dan umatnya yakni kita, Bu, khairal umam, akan menjadi seutama-utamanya umat yang begitu banyak diberikan keberkahan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Kita singkat aja, sulusunnya hulunal jannata bi khairi hisab. Karena sepertiga umat dari Nabi akhir zaman tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa melewati alam hisab. Jadi kontan dari alam kubur dibangkitkan masuk alam mahsyar, VIP menuju surganya Allah. Semoga kita semua berada di golongan umat tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa sulutun ya'tuna bi dzunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum. Sedangkan sepertiga umatnya Nabi akhir zaman itu datang kelak di alam akhirat bukan membawa amal baik, amal soleh yang banyak, akan tetapi membawa dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang menumpuk. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Wa sulutun ya'tuna bi dzunubihim wa khataya idham ghayra annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
dan sepertiga umatnya Nabi akhir zaman yang lainnya telah akan datang ke alam akhirat dengan dosa-dosa yang begitu banyak. Hanya saja mereka membawa bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, idhabu wazinuhum fayaqulu ya Rabbana. Wahai malaikat, pergi dan timbanglah amal hamba tersebut. Maka malaikat mengatakan, ya Rabbana, wajadna asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadh-dhunubi ka'amsalil jibal. Wahai Tuhanku, sungguh aku sudah menimbang hamba tersebut, menimbang amal baik, amal buruk hamba tersebut, dan saya menemukan hamba ini adalah hamba yang selalu melewati batasannya ketika di dunia, dan menemukan di timbangan amal hamba tersebut hanya berisi dosa-dosa kesalahan yang menumpuk seperti gunung besarnya. Akan tetapi khairu annahu, hanya saja kebaikan hamba tersebut, hamba ini bersyahadat kepadamu dan bersyahadat kepada kekasihmu yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li syahadati man kadzdzaba. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat tersebut, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku, kata Allah, la ja'altu man akhlasali, sungguh aku tidak menjadikan orang yang ikhlas bersyahadat beriman kepadaku kaman kadzdzabani, sebagaimana golongan yang mengkufurkan dan mengingkariku. Maka kesimpulannya, hamba tersebut adkhiluhumul jannata birahmati, masukkan hamba tersebut ke dalam surgaku birahmati, karena rahmatnya Allah Subhanahu. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga usaha kita, upaya kita pada malam hari ini, terkhusus kepada orang-orang yang sudah berpartisipasi terlaksananya acara ini, baik dari segi materinya, tenaganya, pikirannya, bahkan seminimalnya mengeluarkan tenaga untuk duduk di tempat ini. Kita berdoa semoga tidak keluar kita dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala macam dosa-dosa kita, mengampuni segala macam kesalahan-kesalahan kita, sehingga tidak keluar kita dari tempat ini kecuali hajat-hajat kita, keinginan kita, harapan kita, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga diangkat segala macam penyakit-penyakit kita, penyakit diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, disehatkan badannya, zahirnya, batinnya, jasmaninya dan rohaninya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di qulubina, dengan hati kita mohon di malam yang mulia ini, diberkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabulkan doa-doa kita ya Rabb. Al-Fatihah bil qabul wa tamam bi kulli sunni wa ma'mul wa salahi jana zahiran wa batinan bid din wa dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli jalbatin li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li walidina wa majayyidina, wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana ma'atukal huda wal azab bil mawdi ala dinil Islam wal iman bila mihnatin wala imtihan bil haqqi sayyidi wa di'atna wa li kulli niyatin salihatin wa rahatul habibin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekian saja, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ulang.